Sahabat-sahabat pelita kasih, selamat pagi, salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalem. Kita akan mengawali hari ini dengan menyegarkan hati dan budi kita melalui sabda-sabda kudusnya. Dan kita merenungkan hari ini sabda dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Ayat yang cukup panjang yang diberi judul perumpamaan tentang seorang penabur. Pasti sahabat-sahabat sudah amat sering mendengar kisah perumpamaan ini, yang kurang lebih secara singkatnya adalah seperti ini. Ada seorang penabur yang menaburkan benih di pinggir jalan. Tetapi benih itu kemudian dimakan oleh burung-burung sehingga tidak bisa lagi tumbuh, habis dimakan burung. Yang kedua, menaburkan di tanah yang berbatu. Cepat bertumbuh, tetapi ketika ada matahari, sinar matahari pun cepat layu karena tidak dapat bertumbuh kuat dengan akar yang kuat. Yang ketiga, ditaburkan di semak berduri. Ia bisa bertumbuh, tetapi setelah berkembang, lama-lama semak berduri itu menghimpitnya sehingga mati dan dengan demikian tidak membuahkan hasil. Dan yang keempat, yang terakhir adalah menaburkan benih di tanah yang subur atau tanah yang baik. Maka bisa bertumbuh dengan baik pula, bahkan bisa menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, bahkan 100 kali lipat. Atau dengan kata lain, benih yang ditaburkan di tanah yang subur itu menghasilkan buah yang berlimpah. Apa pesan dari perumpamaan ini untuk kita? Secara singkat, saya ingin mengajak kita semua, mari kita membangun hidup dan menjadi diri bagaikan tanah yang subur, tanah yang siap untuk menerima benih, dan tanah yang siap untuk mengembangkan benih itu. Benih adalah sabda kudus Tuhan, kehendak Tuhan yang baik, benih-benih cinta kasih yang ditaburkan ke dalam hati kita. Jika benih itu sungguh bisa bertumbuh di dalam hati kita, maka niscaya hidup kita pun juga akan membuahkan kebaikan dan kasih kepada sesama. Jika benih kebaikan itu tumbuh di dalam hati kita, maka kita pun juga akan senantiasa terbuka terhadap siapapun. Apa yang keluar dari lisan kita pun juga mengeluarkan buah-buah kebaikan, kata-kata yang menyejukkan, bukan kata-kata yang penuh dengki dan iri yang menyakitkan seperti semak berduri yang menghimpit dan membunuh benih yang ditaburkan itu. Jangan lupa, kadang-kadang kata-kata kita yang mungkin kasar dan menusuk hati atau menyakitkan hati, tanda kutip bisa membunuh sesama kita, membuat saudara kita kemudian tidak memiliki rasa percaya diri sehingga menjadi minder. Dengan kata-kata kita yang menusuk hati mungkin membuat sesama kita menjadi sakit hatinya sehingga mengundurkan langkah, dan tentu saja hidupnya bisa menderita. Ini baru dari segi kata-kata saja, belum lagi dari sikap hidup kita sehari-hari. Sekali lagi singkatnya, perumpamaan ini mengajak kita semua agar kita sungguh-sungguh menyiapkan ladang hati yang siap menerima kebaikan dari Tuhan dan juga siap mengembangkannya serta siap untuk meneruskannya kepada sesama. Yang harus kita lakukan, yang harus kita ucapkan adalah hanya kebaikan. Maka berbuatlah baik, berkata-katalah dengan baik. Jika demikian, maka hidup kita pun juga akan menjadi sumber kebaikan bagi
sesama. Mari kita berlomba untuk menjadi tanah yang subur, tanah yang baik, agar hidup kita pun juga berbuahkan kebaikan bagi sesama kita. Saya Romo Stefanus Istoharjo PR dari Pastoran Santo Kristoforus Banyutemumpang di Sawangan, Magelang, mengucapkan selamat mengawali hari dengan penuh berkat, sehingga kita pun juga dapat menjadi berkat untuk sesama. Salam seroja, sehat rohani dan jasmani, dan berkah dalam.